Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Teman-teman sekalian, kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan yang masuk kepada kami, yaitu tentang hukum mengadakan pesta ulang tahun, yang hal ini merupakan tradisi yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, wabil khusus di negara Indonesia yang kita cintai ini. Bagaimana sebenarnya hukum permasalahan ini? Apakah termasuk permasalahan yang diharamkan atau termasuk perkara yang dibolehkan? Teman-teman sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menjelaskan bahwasanya mengadakan perayaan untuk mengenang momen-momen yang khusus bagi seorang muslim, di mana momen-momen itu merupakan perkara yang terhitung sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya, seperti misalkan untuk mengingat daripada hari atau tanggal pernikahan, atau kelahiran seseorang, atau kelulusan seseorang dari pendidikan tertentu, atau yang lainnya. Ini merupakan perkara yang hukumnya mubah secara syariat, mubahun syar'an, merupakan mubah secara syariat. Dan al-farah, bergembira dengan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya, itu termasuk farahun masyru' fil Islam, termasuk kebahagiaan yang disyariatkan di dalam Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad SAW, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, maka dengan hal itu hendaklah kalian berbahagia, kalian bersukacita. Dia itu lebih baik dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya kenapa beliau itu puasa hari Senin. Ya, karena beliau punya kebiasaan puasa hari Senin. Maka ketika ditanya dengan pertanyaan seperti ini, Nabi kita Muhammad SAW menjawab, "Dzalika yaumun wulidtu fi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fi." Rawahu Muslim. Beliau menjawab bahwa hari Senin itu di mana aku berpuasa adalah satu hari yang aku dilahirkan di situ, dan aku diutus di situ juga di hari itu, di hari Senin, atau diturunkan Al-Quran kepadaku di hari itu. Hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahih beliau. Jadi teman-teman sekalian, berpuasanya Nabi Muhammad SAW di hari di mana beliau dilahirkan pada setiap minggu itu sebagai bentuk syukron, kesyukuran kepada Allah, wa farahan, dan kebahagiaan beliau dengan kejadian di hari itu. Makanya di sini dengan hadis ini para ulama mengambil pendalilan akan bolehnya untuk berbahagia, bersukacita fil munasabatil muhimmah, pada momen-momen penting seseorang dalam kehidupannya, dengan dasar hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Makanya ketika seorang menghukumi satu perkara dengan keharaman, ya, tanpa ada dalil, ya, yang jelas, yang tegas, ini merupakan perbuatan takalluf, perbuatan memaksa diri, wa tasyri'un wa iftira'un 'alallahi subhanahu wa ta'ala. Merupakan perbuatan takalluf, memaksakan diri, memberat-beratkan diri, dan membuat syariat serta kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang yang mengharamkan
mengharamkan tradisi ulang tahun, maka dia telah melakukan satu perbuatan tadi, takalluf, kemudian membuat syariat serta kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mencela satu kaum yang mereka itu mengharamkan kepada manusia yang tidak ada dalil yang tegas dan lugas tentang pengharamannya. Oleh karena itu, siapapun yang mengharamkan hal ini, masalah tradisi ulang tahun, memperingati kelahiran seseorang dengan mengadakan pesta atau sodako atau bersukacita dengan teman, sahabat atau tetangga dan seterusnya, maka dituntut untuk mendatangkan dalil. Silahkan datangkan dalil tentang masalah ini secara tegas dan lugas. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nahl ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hada halalun wa hada haramun litaftaru 'alallahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun." Nah, artinya janganlah kalian mengucapkan apa-apa yang lisan-lisan kalian mensifati hal itu secara dusta. Ini halal, ini haram, ya, mengatakan ini halal, ini haram, tapi dari diri sendiri, ya, untuk mengadakan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala la yuflihun, mereka tidak akan beruntung. Dan ayat semisal hal ini dalam Al-Qur'an cukup banyak. Ini diantara yang bisa kita sebutkan. Dan juga jamaah sekalian, sesungguhnya menghukumi sesuatu dengan keharaman ini merupakan perbuatan fenomena yang sering terjadi, dan biasanya itu disebabkan argumentasi mereka ini menyatakan bahwasanya hal itu atau perbuatan yang mereka haramkan itu tidak dilakukan atau tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga oleh para sahabat al-kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, ini sudah beberapa kali kita sampaikan dan kita patahkan argumentasi ini, bahwa ketika Nabi SAW tidak melakukan sesuatu, bukan berarti sesuatu itu hukumnya haram atau dilarang. Makanya dalam kaidah yang disepakati oleh para ulama disebutkan bahwasanya tarku an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan minal af'al la yadullu ala man'ihi. Bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu perbuatan, itu tidaklah kemudian menjadikan perbuatan itu atau hal itu menjadi sesuatu yang menunjukkan akan dilarangnya atau diharamkannya perbuatan tersebut. Artinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengadakan perayaan kelahirannya, ya, secara khusus misalkan, ini tidak bisa kemudian menjadikan tradisi ulang tahun yang dilakukan oleh kaum muslimin ini kemudian diharamkan, karena kaidah tadi, Nabi meninggalkan sesuatu itu tidak secara otomatis hal itu menunjukkan sesuatu itu hukumnya haram, dan kaidah ini merupakan kaidah yang disepakati oleh para ulama. Termasuk masalah hal ini tidak dilakukan oleh para sahabat, sama. Bagaimana kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja meninggalkan sesuatu, itu tidak menunjukkan hal itu menjadi haram, apalagi generasi sahabat, yang sahabat itu bukan Nabi. Artinya mereka meninggalkan sesuatu itu tidak cukup untuk mengharamkan sesuatu itu. Ini juga sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lain, ya, bahwa itu sudah ditegaskan oleh para ulama. Untuk mengharamkan sesuatu itu harus ada dalil dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Muhammad SAW yang secara tegas dan lugas mengharamkan sesuatu itu. Kalau sekedar tidak dilakukan ulama salaf atau tidak dilakukan oleh sahabat, itu tidak cukup untuk mengharamkan dalil tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun begitu, untuk perayaan ulang tahun seyogianya, walaupun itu perkara yang diperbolehkan, harus diperhatikan
tuabit syar'iyah di situ, ya, rambu-rambu syar'i, ya, bagaimana perayaan itu dilakukan tanpa adanya kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang diharamkan di dalam syariat Islam. Misalkan membuka aurat, atau mungkin campur baur laki-laki perempuan yang bukan mahram, ataupun berdua-duaan lelaki dan perempuan yang bukan mahram, atau yang semisalnya, atau minuman keras dan seterusnya. Maka ketika ulang tahun itu terbebas dari hal-hal yang diharamkan, maka fa insyaallah kembali kepada hukum yang sudah kita sebutkan tadi, adalah hukumnya mubah secara syariat. Dan sebagai penguat juga kita perlu sampaikan bahwasanya sebenarnya tradisi ulang tahun, namanya saja tradisi, sudah kita ulang-ulang juga bahwa kaidah dalam masalah tradisi itu adalah hukum asalnya adalah boleh. Al aslu fil adati al ibahah. Jadi asal adat kebiasaan itu hukumnya adalah ibahah, hukumnya adalah mubih, hukumnya adalah boleh, ya, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu ketika ada yang mengharamkan perbuatan ini atau tradisi ini, maka dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalil pengharamannya mana, Al-Qur'annya mana, ayatnya mana, hadisnya mana yang mengharamkan akan tradisi ulang tahun ini. Kemudian di dalamnya mungkin ulang tahun itu ada saling berbagi hadiah, ya, saling berbagi hadiah atau terjadi tabadul, ya, saling menukar hadiah seperti itu juga diperbolehkan karena al-hadiyah fil Islam sunnah. Memberi hadiah dalam Islam itu merupakan perkara yang disunahkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam sunan beliau disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakbalu al-hadiyyata wa la ya'kulu sadaqah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima sedekah atau menerima hadiah, tapi beliau tidak memakan sedekah. Lalu bagaimana kalau kita misalkan diundang oleh teman kita, oleh sahabat kita, tetangga kita, atau orang-orang yang kita kenal ke acara ulang tahun mereka? Jawabnya tentu diperbolehkan. Karena acaranya acara mubah, boleh, maka kita juga yang diundang, selaku pihak yang diundang juga hukumnya boleh untuk menghadiri acara tersebut. Bahkan para ulama mengatakan menghadiri undangan saudara kita untuk ulang tahun itu bukan hanya sebatas mubah saja, sebatas boleh, bahkan dianjurkan, bahkan sesuatu yang sangat mustahab, sangat dianjurkan. Kenapa? Karena dengan kita memenuhi undangan saudara kita untuk hadir di acara ulang tahun mereka, ini akan menjadikan kebahagiaan tersendiri baginya. Dan ini merupakan sesuatu yang ditekankan oleh syariat Islam dan termasuk bernilai kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Syahin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdal. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling utama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tudkhilu ala akhikal mu'min sururan au taqdi anhu dainan au tut'imuhu khubzan. Amalan yang paling mulia itu adalah engkau memasukkan kebahagiaan kepada saudaramu sesama muslim. Itu yang pertama, ya, memasukkan kebahagiaan kepada saudara kita sesama muslim. Maka ketika kita diundang dan kita datang, itu akan membahagiakan saudara kita. Berarti masuk dalam hadis ini, yaitu apa? Seutama-utama amalan adalah membahagiakan hati saudara kita sesama muslim. Yang kedua, atau taqdi anhudain, atau melunasi hutangnya. Kemudian yang ketiga, atau memberikan sepotong roti kepadanya, arti memberikan makan atau sedekah makanan kepada saudara kita. Demikian saudara-saudara sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan penjelasan ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa hukum perayaan ulang tahun
itu adalah perkara yang diperbolehkan secara syariat selama tidak ada pelanggaran-pelanggaran di dalam acara tersebut. Dan kita dianjurkan untuk menghadiri undangan dari saudara kita ketika kita diundang oleh mereka untuk acara ini. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.